mau sharing panjang lebar ke aku. Sekali lagi terima kasih banyak dan kita lanjut ke cerita yang selanjutnya. Terus kisah yang selanjutnya dibagiin oleh Ihsan ya. Jadi dia DM aku dan ini tuh cukup horor banget karena aku udah baca lebih dulu sebelumnya. Ihsan Setia 18. Dia cerita ke aku kayak gini. Kak, aku boleh cerita horor nggak kak? Beberapa minggu yang lalu mantan aku meninggal dunia. Tapi anehnya aku didatangi sama arwah mantan aku ini kak. Udah berkali-kali baik dalam dunia nyata maupun dunia mimpi. Atau mungkin Ihsan kamu masih terlalu sayang dan terlalu cinta Ihsan. Jadi memang kayak kakak aku sendiri itu baru aja kehilangan suaminya. Jadi kayak dia sering kali dimimpiin. Yang namanya kita sayang sama seseorang, kita cinta sama seseorang, pastinya kita akan banyak memikirkannya. Dan aku saranin ke Ihsan, semoga kamu selalu dilindungi Allah ya, dan banyak berdoa. Kamu doain aja mantan kamu, jangan sampai kamu kepikiran yang aneh-aneh ya. Terus kak, dia nyuruh aku untuk mencari pengganti dia kak. Kemudian kak, aku juga beberapa hari ini mulai menjalani pendekatan kepada gadis lain. Tapi arwah mantanku ini suruh berangkat ke daerah Sumatera Barat kak. Pas itu dia nyuruh aku untuk datang ke Maninjau. Pas tiba aku di Maninjau, dia titip pesan agar aku segera jumpa jodoh aku di Sumatera Barat ini. Kebetulan aku lagi di kampung halamanku kak. Terus pas aku tidur dia datang di mimpi aku kak. Katanya kalau kamu belum menikah ataupun mendapatkan jodohmu, aku akan mengganggumu. Itu katanya kak. Aku jadi takut kak, soalnya aku belum siap karena ada masalah dana dan mahar yang belum bisa dipenuhi dari aku dan keluarga pacarku ini kak. Terus setiap sore dia menampakkan dirinya di gang sepi dekat rumah bibi aku kak. Terus dia bilang, mana jodohmu, segeralah cari pengganti aku agar kamu bahagia. Kebayang gak sih cu kalau misalnya mantan kita meninggal dunia dan kemudian, tapi ini mantan ya, berarti Ihsan ini udah mantannya si Ihsan ini, tapi kemudian meninggal dunia. Tapi kayak sering menghantui, atau ini semacam halusinasi kamu Ihsan karena kamu terlalu takut atau kamu terlalu memikirkan dia. Kamu banyak doa aja deh buat dia ya. Ihsan ini tuh masih diganggu sama mantannya ini. Nah tapi kayak disuruh mencari pengganti dari sang mantan cu. Tapi Ihsan ini akhirnya udah ngejalin hubungan sama gadis lain. Nah kemudian mantannya ini udah mulai gak ngeganggu lagi setelah itu. Tapi kemudian beberapa hari setelah si Ihsan ini DM aku, nah kemudian waktu aku bales, kayak beberapa hari kemudian dia chat lagi nih. Dia bilang kayak gini, kak arwah mantan aku tuh datang lagi malam jam 1 kak. Dia manggil aku keras banget, terus aku ikutin suaranya sampai keluar. Tiba-tiba muncul di depan aku pakai baju putih kak. Wajahnya itu senyum gitu kak, tapi kayak ada darah-darah gitu. Terus dia bilang, kamu kenapa belum juga menikah? Kan udah jumpa jodohnya. Terus aku bilang, tunggulah, jangan ganggu aku, kamu udah lihat kan wajah jodohku itu. Terus mantanku bilang, aku gak mau tahu, aku akan ganggu kamu terus. Setelah itu aku sering banget dapat teror tanah kuburan di depan rumahku. Sumpah sih aku jadi merinding banget malam-malam kayak gini ngebacain cerita tentang si Ihsan ini. By the way, aku mau kasih tahu ke kamu Ihsan, kamu banyak-banyak sholat dan banyak-banyak berdoa ya. Karena sebenarnya seperti kepercayaan agama aku nih, kalau orang udah meninggal itu dia udah pasti balik ke Allah Subhanahu Wa Taala, dimana dia udah mengalami siksa kubur. Nah tapi kalau misalnya kamu masih bertemu dengan sosok-sosok itu, biasanya mungkin apakah setan ataupun sebangsa jin yang menyerupai bentuk mantan kamu, atau karena kamu terlalu banyak memikirkan hal itu, jadi kayak halusinasi kamu tuh jadi berlebih tentang mantan kamu ini. Dan aku berharap juga semoga apapun yang terjadi sama kamu, teror-teror yang bikin kamu pusing sekarang ini, semoga semuanya tuh cepat selesai ya Ihsan. Waktunya kita beralih ke cerita selanjutnya.